Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sebelum kita mendengar suara gembala atau sorga, kita satu di dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik. Pagi ini pula bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami mau lebih dulu Engkau berfirman lewat suara gembala. Kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Tuhan yang mengerjakan mujizat. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 itu dikatakan demikian. Mengumpulkan kayu untuk memasak roti bundar kecil, satu untuk aku dan satu untuk anakku, dan kami akan makan kemudian mati. Nah saudara, waktu itu sedang terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat. Musim kering yang sangat luar biasa. 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Semua tanam-tanaman mati. Semua air di dalam sungai pun habis. Sumur-sumur kering. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kondisi yang terjadi pada waktu itu membutuhkan kuasa yang dapat melakukan mujizat. Kekeringan yang panjang telah menyebabkan terjadinya suatu kelaparan yang sangat parah sekali di negeri itu. Dan ketika Nabi Elia datang ke rumahnya dari janda miskin ini, ia melihat janda Sarfat itu sedang mengumpulkan kayu untuk memasak roti bundar yang kecil saja untuk dirinya dan untuk anaknya. Habis gitu nggak ada makanan lagi, lalu tentu akan mati kelaparan. Nah, janda miskin itu, saudara-saudara, ketika melihat ada seorang yang datang, yaitu Nabi Elia, Nabi Elia meminta supaya air dalam kendi itu diberikan, lalu Elia minum. Setelah itu Elia mengatakan, buatlah roti untuk saya. Tetapi janda itu mengatakan, Tuhan, apa yang aku miliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Itu sebabnya aku mengumpulkan kayu ini untuk bikin roti bundar, yaitu untuk aku dan untuk anakku. Habis itu nggak ada makanan lagi, dan tentu kami akan mati kelaparan. Tetapi Elia mengatakan, Ibu, buatkanlah untuk saya lebih dulu, dan ibu nanti akan menerima mujizat. Nah, saudaraku yang kekasih, ibu ini benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Nah, saudara, Elia adalah seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah dengan satu pesan mujizat bagi dia. Janda ini bahkan tidak pernah mengetahui bahwa Allah mempunyai pesan baginya. Allah tidak pernah berbicara pada janda itu, tetapi dia mengutus nabinya yang bernama Elia untuk berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah bagiku terlebih dulu sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan pernah berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke muka bumi. Nah, saudara bisa baca itu 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Nah, saudara, janda dari Sarfat itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. Mendengarkan, oh saudara-saudara, artinya apa? Artinya dia betul-betul mendengar dan memahami, lalu kemudian taat melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saudaraku,
Mendengar adalah jaminan Tuhan untuk menerima kemakmuran. Jika kita mentaati perkataan Tuhan, pasti tersedia makanan untuk kita dan tidak akan kekurangan. Nah, saudaraku yang kekasih, janda tadi mengambil tindakan iman berdasarkan firman yang disampaikan oleh Elia. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya dia telah menerima mana, yaitu roti hidup dari sorga melalui Elia, yaitu firman yang disampaikan kepada ibu janda Sarfat ini melalui mulut Elia. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi jaminan bagi saudara untuk memperoleh mujizat dari Allah adalah firman yang ditujukan kepada saudara melalui hamba-hambanya, melalui Alkitab. Percayalah. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika ibu janda ini melakukan apa yang diminta oleh Elia, membuat roti bundar dan diantarkan untuk dimakan oleh Elia, ketika dia kembali, ternyata persediaan tepung itu masih ada. Besoknya masih ada. Besoknya lagi masih ada. Besoknya lagi masih ada. Terus ada terus. Sampai musim hujan itu turun dan tanah menghasilkan hasil sehingga tidak terjadi musim kelaparan. Itulah yang disebut pemeliharaan Tuhan lewat mujizat. Saudaraku yang kekasih. Jadi, apabila kita bertindak berdasarkan firman Tuhan, maka kuasa Allah akan diwujudkan di dalam hidup kita. Dan itu merupakan suatu mujizat. Tetapi kalau kita tidak berani melakukan firman, saudara, jangan harapkan mujizat itu terjadi. Itu sebabnya, saudaraku. Di dalam hal ini, berhentilah saudara-saudara untuk tidak mempercayai akan firman, untuk tidak melakukan firman. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu dengan iman, maka itu akan menghasilkan mujizat. Dan Allah lah yang mengerjakan mujizat itu bagi saudara. Biar ini firman akan membekali kita memasuki tahun 2024 ini, saudara-saudara, dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu beserta dengan kita, memelihara kita, dan Allah yang melakukan mujizat itu akan melakukannya untuk kebutuhan kita, asal kita siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita satu di dalam doa. Tuhan, mujizat yang Engkau lakukan kepada Elia lewat ibu janda Sarfat, itu merupakan contoh bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Hari ini juga Engkau melihat kami, kalau ada yang kekurangan dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan, dalam bidang makan dan minum, Engkau pasti akan melakukan mujizat. Itu sebabnya ajar kami taat melakukan perintah-perintah Tuhan dengan tulus hati tanpa bimbang dan ragu-ragu. Karena melakukan firman adalah syarat mutlak untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, segala firman yang telah kami dengar, biarlah itu membangkitkan iman dan semangat kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, apa yang kami lakukan, biarlah itu Tuhan berkati dan buka jalan. Kalau ada saudara yang masih sakit, ulurkan tanganmu. Segala kuasa penyakit kami patahkan, dan demi bilur-bilur Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Segala hormat dan pujian bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Shalom.